Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang, Prodi Sarjana Terapan dan Dietetik. Kelompok 13 dengan anggota Saya Regita Syastiawan, NIM 025. Saya Puspita Widiapsari, NIM 030. Saya Audrey Vanadia Supit, NIM 040. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu analisis pewarna rhodamin B dan metanyl yellow. Yang pertama, akan dijelaskan latar belakang. Minuman merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Anak-anak dari berbagai golongan apapun pada umumnya menyukai minuman yang cenderung manis dan berwarna. Zat tambahan makanan adalah sesuatu senyawa atau campuran senyawa selain bahan pangan dasar yang terdapat di dalam makanan tertentu sebagai hasil aspek produksi, pengolahan, penyimpanan, atau pengepokan. Tujuan penambahan zat tambahan makanan adalah untuk memperbaiki karakter pangan agar mutunya meningkat. Zat tambahan makanan tersebut dapat berupa pemanis, penyedap, pengawet, antioksidan, flavor atau aroma, pengemulsi atau pengental, zat gizi, pewarna, dan lain-lain. Pewarna merupakan salah satu jenis bahan tambahan pangan yang banyak digunakan oleh para penjual makanan, jajanan baik berupa minuman atau makanan. Fungsi dan tujuan dari penggunaan pewarna pada makanan dimaksudkan agar makanan terlihat lebih menarik, sehingga konsumen tergiur untuk membeli makanan tersebut. Rhodamin B merupakan zat warna sintetis yang umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil, atau tinta yang menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan dan bila digunakan dapat menyebabkan terjadinya kanker dan kerusakan hati dalam tubuh. Penggunaan rhodamin B pada waktu yang lama akan terjadi bahaya akut jika tertelan dan mengakibatkan muntah yang menimbulkan iritasi pada saluran pencernaan dan menimbulkan gejala keracunan. Penggunaan rhodamin B tentunya berbahaya bagi kesehatan. Penumpukan rhodamin B di lemak dalam jangka waktu yang lama, jumlahnya terus-menerus bertambah dalam tubuh dan dapat menimbulkan kerusakan pada organ tubuh sampai mengakibatkan kematian. Metanyl yellow merupakan zat warna buatan yang memberikan warna kuning pada makanan. Zat warna ini juga seringkali disalahartikan sebagai salah satu bagian dari zat-zat makanan. Wujudnya padat kuning kecoklatan. Metanyl yellow sebenarnya pewarna untuk tekstil dan cat. Namun, sebagian orang menggunakannya untuk mie basah, kerupuk, dan berbagai macam makanan. Metanyl yellow yang digunakan pada makanan dapat menyebabkan kanker. Selanjutnya ada tujuan dan prinsip. Dari tujuannya adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya rhodamin B dan metanyl yellow dalam bahan makanan. Untuk prinsipnya sendiri, yang pertama, pembentukan senyawa kompleks berwarna ungu lembayung dari rhodamin B dengan garam antimon yang larut dalam pelarut organik. Yang kedua, pembentukan warna ungu kecoklatan dari metanyl yellow dengan asam. Baik, untuk selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang digunakan meliputi sendok teh, gelas ukur, tangkai pengaduk, tabung reaksi, mortar, kamera, label, alat tulis. Untuk bahan yang digunakan yaitu terdiri dari sampel minuman, reagen test kit rhodamin B dan metanyl yellow. Berikutnya ada cara kerja. Setiap sampel minuman diberi label dahulu berdasarkan nama minuman tersebut. Selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk uji test kit kandungan rhodamin B dan metanyl yellow. Untuk yang pertama yaitu uji kandungan rhodamin B. Pertama-tama dimasukkan reaksi A dan B, perbandingannya yaitu 1:4 ke dalam tabung reaksi, dikocok sampai homogen.
Untuk yang kedua, dimasukkan 5 ml sampel ke dalam tabung reaksi yang berisi campuran. Lalu dikocok sampai homogen dan didiamkan sekitar 10-20 menit. Untuk yang ketiga, bila warna merah minuman menjadi ungu lembayung berarti ada rodamin B. Yang kedua, ada uji kandungan metanyl yellow. Langkah pertama, diambil 5 ml sampel dimasukkan ke tabung reaksi. Langkah kedua, ditambahkan masing-masing 4 tetes per reaksi A dan B. Langkah yang ketiga, bila warna minuman merah muda menjadi warna ungu, maka terdapat metanyl yellow. Selanjutnya ada hasil uji dan pembahasan. Berikut adalah hasil uji rodamin B. Hasil uji rodamin B minuman kita mengambil sampel yang pertama es krim Lolitos. Sebelum diuji warnanya merah, sesudah diuji tetap berwarna merah sehingga hasil uji negatif. Yang kedua ada es krim Holland, sebelum diuji warna merah, sesudah diuji tetap warna merah dan hasil uji negatif. Yang ketiga ada es lilin, sebelum diuji warna merah, sesudah diuji warna merah keunguan yang menandakan hasil uji positif. Untuk sampel yang keempat ada jelly-jelly, sebelum diuji warna merah, sesudah diuji warna merah keunguan yang hasilnya juga positif, mengandung rodamin B. Selanjutnya ada pembahasan dari hasil uji tersebut. Pengujian rodamin B pada 4 sampel terdapat di kantin lingkungan SD Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2 digunakan tes kit rodamin B. Hasil positif jika ada perubahan warna menjadi merah keunguan seperti tabel hasil uji yang sebelumnya. Penelitian uji rodamin B dilakukan dengan tes kit rodamin B. Dinyatakan ada positif jika perubahan warna sampel menjadi merah keunguan. Sejumlah 4 sampel dari pedagang di lingkungan masing-masing SD di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2. Bahan pewarna dalam es krim Lolitos, es krim Holland, es lilin, dan jelly-jelly. Bahan pewarna dalam es lilin dapat berupa alami maupun sintetik. Sampel es lilin memiliki warna merah. Setelah uji berubah menjadi pudar. Setelah ditambahkan pereaksi B, warna menjadi merah kembali. Maka es lilin mengandung rodamin B. Sebanyak 2 dari 4 sampel positif ada rodamin B, yaitu sampel es lilin dan jelly-jelly. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Audrey. Baik, selanjutnya ada uji metanyl yellow. Di sini ada hasil uji metanyl yellow pada minuman di lingkungan SD Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2 dengan sampel es krim Holland, es lilin, Pino Ice Cup, dan ale-ale. Pada hasil uji didapatkan warna sebelum pengujian yaitu kuning dan sesudah juga kuning, di mana hasil ujinya yaitu negatif. Pembahasan uji metanyl yellow dari 4 sampel di kantin lingkungan SD Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2 digunakan tes kit metanyl yellow. Hasil positif jika ada perubahan warna menjadi keunguan atau biru kehitaman. Sebanyak 4 sampel yang diujikan. Tidak satu pun terindikasi ada metanyl yellow karena tidak ada perubahan warna. Penelitian lain dinyatakan jarang metanyl yellow ditemukan di pasaran. Tidak tertutup kemungkinan ada pada minuman. Tidak ada metanyl yellow pada minuman olahan karena bahan baku sulit didapatkan, sehingga pedagang jarang menggunakan metanyl yellow dalam minuman. Kurangnya pengawasan terhadap pedagang minuman membuat kebebasan pedagang melakukan kecurangan dengan menambah zat berbahaya, seperti rodamin B dan metanyl yellow dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Minimnya pengetahuan pembeli tentang ciri minuman yang baik dikonsumsi menjadi keuntungan bagi pedagang. Walaupun rodamin B dan metanyl yellow berbahaya bagi kesehatan, namun tetap ada pedagang nakal melakukan penambahan pada minuman.
Pemerintah telah melarang rodamin B dan metanyl yellow pada tahun 1997 dan melalui Menkes dengan nomor surat 1168/per 10/1999. Namun tidak menyurutkan pedagang menggunakan rodamin B dan metanyl yellow pada minuman. Kesimpulan, dari hasil identifikasi minuman jajanan anak sekolah didapat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dari tes warna metanyl yellow terdapat 4 sampel yang diuji, yaitu es krim Lolitos, es krim Holland, Rino Ice Cup, dan Ale-Ale. Hasilnya yaitu negatif. Ini menunjukkan bahwa metanyl yellow tidak ditemukan dalam sampel. Yang kedua, dari tes warna rodamin terdapat 4 sampel yang diuji, yaitu es krim Lolitos, es krim Holland, hasilnya negatif. Sedangkan untuk es lilin dan jelly-jelly didapatkan hasilnya positif yang menunjukkan hasil uji berwarna merah keunguan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa menjadikan motivasi belajar untuk pembaca. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.